Halo teman-teman, selamat datang di channel LevTech. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan array dua dimensi di Pascal. Oke, ayo kita mulai teman-teman. Pertama kita akan menuliskan program kita terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menuliskan program belajar 7. Setelah itu kita mendeklarasikan uses clause-nya. Lalu bikin add. Oke. Sekarang saya akan membuat variabelnya dulu ya teman-teman, variabel array-nya. Nah, di sini kita kasih nama nilai saja. Nilai, setelah itu nilai itu array dan of integer seperti ini. Nah, di dalamnya kita akan kasih panjangnya atau jaraknya berapa ya. Nah, sebelumnya kita array satu dimensi itu kita hanya mendeklarasikan satu satu jarak doang, satu panjang doang, karena itu kan satu dimensi. Nah, jika ada dua dimensi, maka kita harus menambahkan jarak untuk indeks dimensi yang lainnya itu, panjangnya itu. Jadi, saya akan contohkan. Nah, jika satu dimensi seperti ini, maka dua dimensi kita harus, atau dimensinya lebih dari satu, kita harus tambahkan seperti ini. Panjangnya berapa? Nah, ini artinya panjangnya itu dari 0 sampai 1. Yang ini juga 0 sampai 1. Nah, saya akan contohkan yang bagaimana kita langsung ada nilainya secara manual ya teman-teman. Pertama kita langsung kasih saja nilai yang indeks ke 0,0, artinya 0,0 itu sama dengan berapa gitu. Nah, kita langsung saja ini ya. Saya kasih sama dengan 0 misalnya. Setelah itu kita lanjutkan 0,1 sama dengan 1. Di sini kita kasih 1 1 ini 1 2 3. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya memberikan nilai ini dengan indeks 0,0 itu sama dengan 0, 0,1 itu sama dengan 1, 1,0 itu sama dengan 2, 1,1 itu sama dengan 3, sesuai dengan jaraknya ya teman-teman. Jadi jarak yang indeks yang pertama di sini hanya 0 sampai 1 ya, nggak bisa lebih. Ya, yang ini juga 0 sama 1, nggak bisa lebih. Coba kita printkan teman-teman. Kita masih manual ya teman-teman. Coba kita printkan secara manual. Oke, coba kita printkan nilai yang 0,0. Setelah itu kita printkan 0,1, 1,0, 1,1. Oke, coba kita jalankan teman-teman. Kita langsung build and run ya. Wah, ada yang error teman-teman. Coba kita lihat apa yang error. Oh, di sini ya, kurang titik koma teman-teman. Oke, jalan. Maka nilainya di print ini 0, 1, 2, 3. Ini nggak ada spasi karena kita hanya pakai word yang biasa aja. Oke, jadi berhasil ya teman-teman. Nah, sudah saya telusuri ini Sublime Text 3 yang menggunakan build system yang ini, objek Pascal ini, rupanya bisa out of range teman-teman, atau di luar dari panjang ini teman-teman. Ini kan artinya kita di sini ingin panjangnya hanya diperbolehkan 0 sampai 1 untuk yang sini, 0 sampai 1 untuk yang kedua ini kan. Nah, tetapi pada saat saya coba-coba rupanya bisa lebih teman-teman. Contohnya seperti ini. Coba kita kasih 0,9. Logikanya error kan? Karena 9 ini kan tidak diperbolehkan. Maksudnya udah lebih dari panjang 0 sampai 1 ini kan. Nah, pada saat saya printkan di sini, ini saya coba kasih nilainya 5. Di sini. Saya printkan. Nah, ini pada saat saya jalankan, dia nggak error. Tuh, masih dijalankan 5 itu teman-teman. Nah, mungkin di tempat teman-teman akan error. Jadi ini sesuai dengan build system yang teman-teman pakai ya. Coba saya akan langsung contohkan ke Free Pascal saja. Kita akan lihat apakah error atau tidak ya teman-teman. Kita tes. Saya buka dulu Free Pascal saya. Nah, seperti ini teman-teman.
kita coba tuliskan coding yang sama persis saja ya. Seperti ini. Kita lihat kode errornya seperti apa. Kita coba bikin new from template program. Oke. Programnya kita kasih nama belajar 7. Oke. CRT. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan tuliskan variabelnya. Nah, di sini kita nggak bisa copy paste teman-teman. Itu kekurangannya. Kita hanya bisa copy paste yang dari dalam sini saja. Jadi kita harus tulis manual lagi. Nilai array yang jaraknya 0.1 of integer. Oke. Setelah itu kita deklarasikan nilai 0,0 sama dengan 0. Kita copy lalu kita paste. Ada 5, paste. Oke, kita ubah. Di sini kan masih 00 semua ya. Ini 1, R-nya 1. Lalu ini 2, ini 3, ini 5. Ini 1, ini 1, ini 0 ya. Ini 9. Oke, seperti ini ya teman-teman. Mungkin kurang jelas ya teman-teman, terlalu kecil. Coba saya besarkan, bisa gak? Ini gimana nih cara besarkannya? Oke, seperti ini saja ya teman-teman. Ya, kita akan sebentar saja di sini. Coba kita printkan seperti yang di Sublime Text 3 kita. Nilai yang 0,0, koma, kita copy lagi. Copy 5 baris. Oke. Paste. Nggak bisa Ctrl V ya. Paste. Lalu paste. Oke. Ini 1, 1, 9. 1, 1. Coba kita jalankan. Run. Belajar 7. Nah, error ya teman-teman. Coba kita lihat errornya. Itu errornya. Range check error. Where evaluating constant 9 must be between 0 and 1 kan. Artinya harus antara 0 sampai 1 gitu ya. Ini nggak bisa ini harusnya. Nah, kalau di Free Pascal itu dia error. Nah, coba kita hapus yang ini ya. Kita hapus. Lalu kita run. Nah, itu semuanya bisa teman-teman. Mungkin karena di sini kita nggak kasih read key atau read ln ya. Di sini di Sublime saya bisa tanpa kasih read key sama read ln dari build sistemnya teman-teman. Jadi udah support. Kita nggak perlu kasih lagi. Di sini mungkin saya akan kasih clear screen juga. CLR, SCR biar nggak ini ya teman-teman. Nggak kelihatan datanya sangat banyak seperti itu. Hanya data yang kita tampilkan saja yang ditampilkan. Oke, kita run. Nah, oke, berhasil ya teman-teman. 0130. Kenapa bisa 0130? 0123 kan? 000110. Oh, ini. Harusnya ini 1, teman-teman. Coba kita run lagi. Oke, sudah benar teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Jadi mungkin bagi teman-teman yang error, cobanya di selain Sublime 3 ya, maksudnya text editor yang lain seperti Free Pascal sama yang lainnya lagi ya. Mungkin teman-teman akan mencoba error, tapi pada saat teman-teman lihat video ini kok nggak error gitu. Nah, saya udah kasih tahu bahwa build system saya itu yang dari objek Pascal Sublime Text 3 itu bisa seperti itu. Tapi di tempat lain nggak bisa. Nah, mungkin itu kelebihannya dan juga bisa jadi kekurangan ya dari teks Sublime 3 ini. Jadi lebih dinamis gitu. Sebenarnya ini kita bisa set ini tidak harus di sini ya langsung teman-teman. Kita bisa setnya secara dinamis. Jadi yang kita mau mungkin itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi kita bisa set panjang array ini secara dinamis, nggak statis di coding seperti ini. Oke, ini saya close aja. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, seperti biasanya kita akan membandingkan cara kerja manual dan cara kerja dengan algoritma yang lebih efektif teman-teman ya. Jadi di sini kan kita masih manual, kita masih menentukan nilai secara manual, kita masih mengeluarkan secara manual. Nah, jadi di sini bayangkan kita punya datanya sampai 100 di sini ya. Nah, ini kan 100 ya. Nah, kita juga punya 100 ini, kita juga punya 100 ini. Nah, itu kan kurang efektif ya teman-teman, kurang efisien. Jadi panjangnya akan sampai bawah di sini, bawah sekali ya. Kalau kita melakukannya secara manual. Nah, kita akan membuat algoritma yang dimana kita bisa menampilkan data itu tidak secara manual. Jadi array 2 dimensi ini kita bisa kita terapkan di matriks contohnya teman-teman. Jadi seperti ini. Ini kan ada dua ini ya, ada dua parameter, ada dua indeks ya. Kita contohkan x, y misalnya. Nah, di sini kan artinya ini seperti matriks. Ini kan 0 sampai 99, 0 sampai 99. Ini kan matriks yang 100 kali 100 ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jika kita ingin tampilkannya dalam bentuk matriks ya, jika tampilkan secara manual pastinya akan sangat panjang ya, teman-teman, dan kurang efisien banget. Nah, oleh karena itu kita akan ubah dengan algoritma yang simple mungkin. Oke. Saya coba mulai ya. Kita mulai dengan menampilkan data terlebih dahulu. Ini kita biarkan dulu ya. Yang ini kita hapus. Nah, seperti biasa, karena ini kita ingin menampilkan data dengan panjang perintah atau panjang coding yang sangat tidak panjang, artinya kita ada looping pastinya teman-teman ya. Ada pengulangan di sini ya. Dan ini memang kelihatan kita juga bisa pakai looping. Nah, di sini loopingnya saya akan pakai loop yang for. Nah, terus semuanya teman-teman bebas mau pakai for, pakai while, dan looping yang lain. Sebebas-bebasnya ya. Di sini saya akan contohkan pakai for saja. Pertama kita akan deklarasikan ini dulu, variabel counternya dulu. Jadi saya akan pakai i saja. Berarti for i sama dengan 0 to panjang dari ini. Saya ubah balik 1 1. Ini kita hapus. Oke. Berarti itu 1 ya. Do bikin. Nah, di sini kita akan gunakan satu lagi teman-teman. Kita kasih J saja. Ini kan array 2 dimensi ya. Kita ingin tampilkannya kan ini, koma ini, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika kita kasihkan 2 loop di sini, contohnya J sama dengan 0 to, wah ini kok tuh 1 harusnya. Ini tuh 1 kan, sama ya. Maka do begin. Nah, kerjanya di sini nanti teman-teman. Jadi pertama dia akan kerja seperti ini. Awalnya i-nya 0, oke. Lalu dia masuk ke loop di sini yang akan menjalankan yang i-nya 0, 0, koma. Saya kasih dulu ya perintahnya ya, biar lebih jelas. Tampilkan nilai yang i, j seperti ini teman-teman. Nah, ini artinya apa? Artinya awalnya yang i-nya 0, lalu masuk ke loop ini. Di sini i-nya 0, j-nya juga 0. Maka dia akan menampilkan
nilai 0,0 pertama, maka dia akan menampilkan data ini. Yang kedua, dia masih di dalam looping ini, sekarang J-nya menjadi 1, I-nya tetap 0, maka dia akan menampilkan 0,1, yang ini. Oke, sekarang J-nya sudah habis, maka dia akan keluar dari loop ini. Dan dia naik lagi ke for yang atas ini. Sekarang I-nya yang 1, masuk ke J ini. Sekarang J-nya menjadi 0 lagi. Di sini 1,0, nampilkan yang ini, selalu masuk ke loop ini lagi, 1,1, nampilkan yang ini. Lalu naik ke atas, oh sudah habis, maka selesai. Seperti itu teman-teman. Kita langsung run saja ya, biar kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, berhasil ya teman-teman, sama dengan yang tadi. Tapi dengan hanya coding seperti ini ya teman-teman. Jadi, maksudnya ini udah pendek sekali ya buat menampilkan semua data dari nilai ini. Mungkin sekarang kita hanya contohkan panjangnya 0 sampai 1, 0 sampai 1. Bagaimana kita contohkan lebih gitu ya. Coba kita contohkan ini 10. Artinya kan harusnya kita peringkatnya kan 10 kali 10. Berarti ada 100 data ya yang kita tuliskan secara manual ya. Sorry, ini 10-nya kita 9 ya. Karena kita mulai dari 0. Ya kan? Kita harus manual secara 10 kali 10 kali kan. Nah, kita hanya menggunakan coding ini kita bisa menampilkan semua datanya. Nah, ini kita juga akan bikin dinamis. Kita copy coding ini sama ya, teman-teman. Simpan di sini. Nah, di sini saya kasih komen saja. Ini untuk input data. Sedangkan ini untuk menampilkan ya. Menampilkan data. Oke. Sekarang kita akan ubah yang ini. Kita kasih di sini string ya. Kita printkan string dulu untuk penanda dia masuk nilai apa gitu ya. Ini kebanyakan mungkin teman-teman ya. Kita kasih sampai 5 aja ya. Karena nanti kita inputnya juga kebanyakan nanti. Kita coba kasih perintah masukkan nilai, kasih koma di sini, I, lalu koma, string lagi, kita kasih koma string, lalu J, koma, kasih titik 2. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita kasih readln aja, readln nilai I, J. Seperti ini teman-teman. Kita tes ya. Coba kita jalankan. Oke, pertama masukkan nilai 0,0. Ini cara kerjanya sama dengan yang bawah ya teman-teman. Cuman kita ubahnya menjadi input. Jadi dia akan menampilkan masukkan nilai 0,0. Lalu read input ya, artinya seperti penjelasan video saya sebelumnya, input nilai 0,0. Yang I-nya 0, J-nya 0 ya. Setelah itu nanti akan menaik terus 0, 1, 1, 0, 1, 1, dan seterusnya. Oh, ini sampai 5. Berarti nanti akan jalankan 01, 02, 03, 04, 05. Setelah itu 10, 11, 12, dan seterusnya. Oke, kita tes ya. Kita inputnya beraturan aja. 1, 2, 3, 4. Which? Apa itu? Oh, sorry. Kenapa tadi dia hanya menyampaikan 4 data doang? Karena di sini kita masih 0 to 1 ya, teman-teman. Kita ubah dulu ya. Sesuai dengan panjang dari array yang sudah kita set itu. Menjadi 5 sekarang. Oke. Kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang dia udah masuk 1, 2 ya, teman-teman. Setelah menyelesaikan yang 05. 1, 0, 1, 1, 1, 2. Oke. 9, 10, 11, 12. Banyak juga ya, teman-teman. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Harusnya nih ada 36 ya, karena 6 kali 6 kan. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, dia akan menampilkan semua datanya. Ini saya nggak kasih spasi ya.
menampilkan semua datanya. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana jika kita melakukannya secara manual? Teman-teman bayangkan, coding kita akan sebanyak ini untuk penginputan 36, lalu untuk ini kita juga mengambilkannya secara manual 36 ya teman-teman. Hanya dengan berapa baris saja ini kita bisa menampilkan semuanya teman-teman. Nah, itulah kenapa kita harus mempelajari looping, if, atau yang lainnya ya teman-teman, itu membentuk maksudnya membuat kita bisa lebih efektif atau lebih efisien dalam menggunakan fungsi-fungsi yang telah disediakan. Oke, sekarang kita sudah bisa seperti ini. Mungkin saya akan rapikan. Ini kita ubah lagi ya menjadi satu. Untuk contoh saja kita nggak perlu banyak. Nah, sekarang kita akan menampilkan ini tampilannya dalam bentuk seperti array teman-teman. Jadi ini kan ada dua ya, 0, 1, ada dua ya berarti jumlahnya. 0, 1, ada 2. Berarti ini seperti array 2 kali 2. Ini kita ubah juga di 1. 1, 1. Coba kita tampilkan dia tuh seperti matriks pada umumnya. Nah, di sini kita perlu yang namanya if teman-teman di dalam for ini. Kenapa kita menggunakan if? Jadi kita mau dia tampilkan datanya seperti ini teman-teman. Contohnya ya. Contoh datanya itu ada misalnya ada data 0, 1, 2, 3. Saya mau dia tampil seperti ini. 0, 1, 2, 3 seperti ini. Jadi seperti matriks teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Di sini kan artinya dia setelah dia menampilkan data 0 dan 1, dia enter sekali kan untuk ke data 2 dan 3. Nah, bagaimana caranya? Caranya di sini kita kasih if then. Oke. If kita buat if datanya tidak sama dengan nilai akhir ini. Maksudnya panjang terakhir dari J ini, maka if J tidak sama dengan panjangnya berapa? Panjang paling ujungnya 1 kan. If J tidak sama dengan 1, maka kita printkan yang ini. Teman-teman. Kita printkan yang ini. Sedangkan kita hapus titik komanya ya teman-teman. Karena kita ingin menggunakan else. Sedangkan jika J-nya sama dengan 1, maka kita printkan yang baru lagi. Kalau J-nya sama dengan 1 kan artinya sudah di ujung kan teman-teman. Sudah dalam misalnya nih 0, 1, 2, 3. Ini kan J-nya masih 0 di sini. Setelah itu J-nya 1. Nah, di sini kan artinya J-nya udah perlu spasi 1 kan teman-teman. Nah, maka kita kasih kalau udah sampai ujung kita kasih write learn di sini. Apa yang diprintkan? Sama nilai I, J. Harusnya benar ya teman-teman. Coba saya cek lagi. Jika J-nya tidak sama dengan 1, maka printkan seperti biasa. Jika J-nya sudah sampai ujung 1 artinya, maka printkan yang ada ln-nya. Kita coba run. Wah, kita input manual ya teman-teman. Kita input 0, 1, 2, 3. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi seperti matriks ya teman-teman. Tapi ini masih nempel ya. Coba kita buat dia ada spasi. Caranya gimana ya? If ini juga bisa teman-teman ubah ya teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin versi teman-teman juga bisa pakai sama dengan. Nah, ini kita balik. Ini jadi bawah. Yang ini jadi di atas. Ini saya pakai yang tidak sama dengan saja. Ini artinya J tidak sama dengan 1. Maka jalankan ini. Oke, sekarang kita akan kasih perintah kalau dia tidak sama dengan 1, maka kasih spasi 1 ya teman-teman. Berarti di sini kita harus tambahkan ini spasi seperti ini teman-teman. Nah, karena ini kan ada 2 perintah di dalam if ya. Kita nggak bisa pakai then doang, kita harus pakai begin di sini. Begin. Karena dia harus menjalankan 2 perintah. Kalau 1 perintah dia bisa langsung, then 1 perintah. Tapi karena ini ada 2 perintah, maka kita perlu yang namanya begin.
Nah, di sini kita harus nambahkan titik koma ya, jangan lupa. Kayak kita tambah perintah baru, dan N ini kita tidak perlu kasih perintah, maksudnya nggak perlu kasih titik koma, karena kita masih ingin melanjutkan di else. Oke, harusnya ini bisa. Coba kita compile lantaran. Kita input 0, 1, 2, 3. Oh, sepertinya teman-teman. Lebih bagus ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan contohkan jika kita mainkan panjangnya teman-teman. Saya panjangnya, kita buat matriks yang 3 kali 4 misalnya ya. Ini 3 kali 4, kenapa 3 kali 4? Karena ini kan mulainya dari 0. Artinya 0, 1, 2, totalnya ada 3 ya. Jumlahnya. Ini 0 sampai 3, 0, 1, 2, 3, itu ada 4 berarti. Oke, kita coba apakah coding kita ini bisa dijalankan jika kita mengubah data ini ya. Jadi artinya kita ingin mengecek apakah perintah yang kita buat ini sudah dinamis atau belum. Coba kita jalankan. Oh, sorry. Karena kita sudah mengubah ini, kita harus ubah ini juga. Kita harus samakan. Oh, jadinya kurang dinamis ya, teman-teman. Nah, makanya kita perlu yang namanya set data panjang ini menjadi dinamis. Itu mungkin akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, karena kita sudah tahu panjangnya, maka ini akan mengikuti panjang yang kita import itu. Tapi karena ini kita masih belum pakai itu, maka kita juga harus mengubah ini secara manual. Jadi kesannya kurang dinamis, teman-teman. Tapi ini bisa dipakai untuk coding dinamis jika kita sudah bisa dapat data value variabel yang kita buat itu, panjang yang dinamis itu. Oke, kita coba jalankan. Kita inputnya secara berurutan juga, nggak apa. Mulai dari 0 ya. Ini kita harus inputnya dalam tipe data integer ya teman-teman. Karena array yang saya buat itu kan tipe datanya integer. Kita nggak bisa inputnya string, akan error. Kenapa dia menampilkannya seperti ini? Sebentar saya cek dulu. Ini kan sampai 2, 3. Artinya ini array 3 kali 4. Dia menjalankan ini 2 kali. Oh iya, sorry. Ini harus kita ubah juga. J ini harus kita ubah panjang terakhir dari J. Ini 3 harusnya. Nah, coba kita ulang ya teman-teman. Kita mulai dari 1 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya ada 12 ya. 10, 11, 12. Oke. Sudah benar ya teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Untuk video selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskan bagaimana cara set dinamis panjang ini ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman dan berguna bagi teman-teman ya teman-teman. See you in the next video.